Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi-Chen. Cerita ini sangat menarik, sangat seru, sangat layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Pastikan teman-teman tidak ketinggalan ceritanya dari awal sampai akhir dan mengikuti episode demi episode. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di like. Serta jika berkenan silakan share video ini kepada teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-81. Tapi di part sebelumnya, di part 80 ini seorang Jepang ya, itu eh, di Jinling ini, di kota Jinling ini ingin mendapatkan satu obat ajaib untuk menyembuhkan orang tuanya di Jepang sana yang sudah lumpuh 3 tahun, tapi dengan cara tidak baik, ingin merebut paksa dari seorang ahli pengobatan tradisional di Jinling ini. Nah, apakah seorang Jepang itu akan berhasil mendapatkan obat ajaib untuk mengobati orang tuanya atau tidak? Mari kita ikuti di part ke-81 ini. Setelah menutup teleponnya, jadi si Kobayashi Ichiro ini barusan menelpon orang tuanya dan mengabari akan mendapatkan satu obat ajaib yang bisa mengobati ayahnya yang sudah lumpuh 3 tahun, kan? Jadi Kobayashi Ichiro sangat bersemangat hingga hampir gila. Jika dirinya bisa mendapatkan obat ajaib ini, dia pasti akan bisa menjadi penerus Kobayashi Pharmaceutical. Kedatangannya ke Tiongkok kali ini benar-benar mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada saat ini asisten yang duduk di kursi depan berpaling dan berkata, "Tuan Kobayashi, sudah jam 11, kita mulai beraksi." Kobayashi Ichiro mengangguk dan tersenyum dingin. Beraksi. Asisten mengeluarkan walkie-talkie dan segera memberikan perintah beraksi sekarang. Setelah dia berkata, 6 orang baju hitam menyelinap masuk ke pusat pengobatan masyarakat diam-diam. Malam ini si Tianqi tinggal di kamar tidur kecil di belakang pusat pengobatan masyarakat. Dia sedang menunggu kedatangan orang Jepang ini. Demi alasan keselamatannya, dia menyuruh cucunya tinggal di hotel. Setelah 6 pria berpakaian hitam masuk ke dalam pusat pengobatan masyarakat, mereka segera datang ke kamar si Tianqi dan melihat si Tianqi sedang berbaring di atas tempat tidur. Salah satu di antaranya segera menutup mulutnya, mengarahkan pistol ke pelipisnya dan berkata dengan dingin, "Jangan teriak, kamu tidak akan mati jika bekerja sama dengan baik." Si Tianqi bertanya dengan panik, "Kalian, apa yang ingin kalian lakukan?" "Keluarkan obat ajaibnya," pria berpakaian hitam berkata dengan dingin. "Jika tidak, kepalamu akan meledak." Si Tianqi ketakutan dan berkata, "Jangan tembak, aku akan berikan pada kalian sekarang." Setelah itu, dia memasukkan tangan ke dalam baju tidurnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sangat bagus. Kotak kayu masih ada panas tubuh si Tianqi. Dia menyimpannya di tubuhnya. Dia menunjukkan barang ini sangat berharga. Orang itu mengambil kotak itu lalu membukanya dan menemukan jika di dalam ada 4 butir pil. Dia sangat bersemangat dan langsung melapor dengan walkie-talkie. "Lapor, Tuan Kobayashi, kami menemukan 4 butir obat." "4 butir? Bagus sekali." Kobayashi Ichiro bersemangat dan segera berkata, "Cepat pergi, berikan obatnya padaku." Orang itu bertanya, apa yang harus dilakukan dengan pria tua ini? Kobayashi Ichiro berkata, "Pukul sampai pingsan. Kita akan berhasil jika bisa bertahan selama 1 jam." "Baik." Orang itu segera memukul Kobayashi Tianqi dengan gagang pistol. Kepala si Tianqi miring dan pingsan. Pada saat ini banyak anak buah yang disiapkan Hongwu sedang memperhatikan di tempat tersembunyi. Jika orang-orang itu membahayakan nyawa si Tianqi, maka mereka akan segera beraksi sesuai perintah Hichen.
Tapi jika mereka tidak mengancam nyawa si Tiangki, maka si Tiangki harus menderita sedikit. Si Tiangki benar-benar pingsan, tapi untung saja tidak membahayakan nyawanya. Orang-orang itu segera pergi dari pusat pengobatan masyarakat setelah mendapatkan obatnya. Salah satu orang pergi ke arah mobil Maybach yang ada di seberang. Kaca jendela diturunkan, dia segera memberikan kotak kepada Kobayashi Ichiro dan berkata, "Tuan Kobayashi, obatnya ada di sini." Kobayashi Ichiro segera membuka untuk melihatnya. Seluruh tubuhnya gemeteran karena terlalu bersemangat setelah menghirup aroma obat yang kuat. "Bagus sekali," Kobayashi Ichiro berkata. Kalian jaga di belakang kami ke bandara dulu dan akan segera terbang ke Tokyo." Setelah itu, dia segera berkata kepada sopir, "Berangkat pakai kecepatan penuh menuju bandara." Setelah itu, dia berkata kepada asisten yang duduk di kursi depan, "Beritahu aku pesawat untuk melakukan persiapan terbang sekarang. Kita langsung terbang begitu aku tiba, tidak boleh tertunda sedikit pun. Jika tidak, jika orang Tiongkok menyadarinya dan menghentikan pesawat kita untuk lepas landas, maka semuanya akan berakhir." Asisten tersenyum dan berkata, "Tuan Kobayashi Ichiro, Anda tidak perlu khawatir, reaksi orang Tiongkok tidak mungkin begitu cepat. Kita akan ke bandara sekarang. Paling lama membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai di bandara. Kita akan melewati jalur VIP dan memeriksa keamanan juga cepat. Kita pasti sudah lepas landas setelah 1 jam kemudian. Pada saat itu bahkan dewa juga tidak bisa menghalangi kita." Mobil Maybach Kobayashi Ichiro segera meninggalkan pusat pengobatan masyarakat dan langsung naik ke jalan tol, meluncur ke bandara dengan kecepatan tinggi, kemudian kembali ke Tokyo dengan pesawat pribadi. Detak jantung Kobayashi Ichiro bertambah cepat karena sangat senang. Di sepanjang jalan, dia berulang kali melihat keempat butir obat ajaib itu sambil bergumam, "Keluarga Kobayashi akan mengandalkan pil ini untuk berdiri kokoh di dunia. Pada saat itu, aku juga akan mengandalkan untuk menjadi ketua dewan Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd." Maybach melaju di sepanjang jalan dan segera tiba di bandara Jinling. Mobil baru berhenti. Kobayashi Ichiro bersiap turun dari mobil untuk segera masuk ke bandara. Tapi saat dia baru turun dari mobil, tiba-tiba di depan mobil Ford Mercedes-Benz datang mengepung mobil Maybach miliknya. Segera 30 orang pengawal berpakaian hitam turun dari 8 mobil. Orang-orang ini adalah orang-orang hebat yang dilatih oleh Chen Jekai. Chen Jekai turun dari salah satu mobil, menatap Kobayashi Ichiro dan berkata dingin, "Tuan Kobayashi, tuan muda kami ingin mengobrol denganmu." "Tuan muda kalian?" Kobayashi Ichiro menyembunyikan obat ajaib ke dalam saku bajunya. Dia bertanya dengan panik. "Dalam bahasa Mandarin, siapa tuan muda kalian?" "Aku adalah wakil ketua dewan Kobayashi Pharmaceutical." Jenjekai mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya sambil berkata dengan datar, "Kobayashi Pharmaceutical adalah perusahaan Jepang. Buat apa kamu sombong di Tiongkok? Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan naga galak tidak melewati sungai. Jepang dan Tiongkok dipisahkan laut. Buat apa sombong di depanku?" Kobayashi Ichiro tiba-tiba menjadi panik. Dia tidak tahu kenapa orang-orang ini menghentikannya. Apakah karena obat ajaib atau hal lainnya? Jika karena obat ajaib, maka dirinya akan sangat berbahaya kali ini. Tidak perlu dikatakan hal-hal lain dulu. Melihat formasi yang besar ini, sepertinya mereka tidak akan melepaskan dirinya. Dirinya tidak mungkin bisa melepaskan diri. Tapi jika karena hal lainnya, bukankah itu berarti dirinya bisa mengantar obatnya kembali ke Jepang dulu? Jenjekai tersenyum tipis. "Tuan Kobayashi Pharmaceutical, kalian telah mencuri banyak resep kuno Tiongkok. Mungkin keluarga kalian memahami situasi di Tiongkok dengan baik. Seharusnya pernah mendengar keluarga Yi di Yanjing, bukan?" "Keluarga Yi?" Kobayashi Ichiro langsung kaget. "Keluarga Yi di Yanjing? Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengarnya?"
Mereka adalah keluarga teratas di Tiongkok. Kekuatan keluarga mereka juga menduduki posisi atas dunia, bahkan perusahaan super besar di Jepang tidak bisa membandingi keluarga Yi. Jangankan Kobayashi Pharmaceutical milik mereka. Dia langsung panik dan bertanya, "Kenapa tuan muda kalian mencariku?" Zenjikai berkata dengan datar, "Kamu akan tahu setelah ikut pergi denganku." Kobayashi Ichiro bertanya dengan cemas, "Bagaimana jika aku tidak pergi?" Zenjikai tersenyum tipis. Dia mengeluarkan sebuah pistol dan berkata datar, "Karena ini perintah tuan muda kami, maka aku harus membawamu. Jika tidak membawamu hidup-hidup, aku akan membawa mayatmu." Kobayashi Ichiro merasa bimbang, namun yang lebih dikhawatirkan adalah apakah dia bisa mengirim obat ajaib kembali dulu. Ini adalah kunci dirinya untuk bisa berdiri tegak di dalam keluarganya. Ketika memikirkan hal ini, dia bertanya, "Apakah bisa hanya aku yang pergi denganmu dan membiarkan asistenku kembali ke Jepang dulu? Dia masih ada banyak urusan penting yang harus ditangani." Zenjikai tertawa dan berkata dengan murah hati, "Tentu saja, semua orang bisa pergi selain dirimu." Kobayashi Ichiro menghela nafas lega dan diam menyerahkan kotak berisi obat ajaib kepada asistennya. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu kembali dulu dan beritahu ayahku jika aku baik-baik saja, aku akan segera kembali menemuinya." Kobayashi Ichiro memberikan obat ajaib rampasannya kepada asistennya. Dia baru menghela napas lega setelah melihat asistennya masuk ke dalam pesawat. Dia bertanya kepada Zenjikai, "Ada di mana tuan muda kalian?" Zenjikai berkata datar, "Kamu akan tahu setelah pergi denganku." Setelah bicara, dia memberikan kode kepada kedua orang yang ada di sampingnya. Kedua orang itu segera mengawal Kobayashi Ichiro di kanan dan kiri, lalu membawanya naik ke dalam salah satu mobil. Rombongan mobil segera meninggalkan bandara menuju peternakan anjing milik Tuan Hongwu di pinggiran kota. Dalam perjalanan ke peternakan anjing, Chen Jekai menelpon Yichen dan berkata, "Tuan muda, aku sudah menahan Kobayashi Ichiro dan akan membawanya ke peternakan anjing milik Tuan Hongwu. Aku akan menyuruh orang menjemput Anda jika Anda mau ke sini." Yichen melihat Xiaochuran yang sudah tertidur pulas dan berkata, "Kirimkan mobil 5 menit kemudian dan tunggu di bawah rumahku." Setelah membuatkan gelang dari kerang yang harganya senilai ratusan juta yuan untuk Xiaochuran, Xiaochuran bisa tidur nyenyak sewaktu memakainya dan tidak akan terbangun di malam hari. Jadi Yichen tidak khawatir dia akan menemukan dirinya tidak ada. Yichen turun 5 menit kemudian, sebuah mobil Rolls Royce sudah berhenti di bawah. Pengemudi belum pernah bertemu Yichen, tapi dia bisa mengenalinya. Dia membukakan pintu dengan hormat dan berkata, "Silakan masuk, tuan muda." Yichen mengangguk masuk dalam mobil dan mobil segera melaju ke pinggiran kota. Ketika Yichen tiba di peternakan anjing, Chen Jekai sudah tiba. Ini adalah pertama kalinya Yichen datang ke peternakan Hongwu. Meskipun dia sudah lama mendengar tempat ini, tapi dia belum pernah ke sini. Lokasi peternakan ini terletak di pinggiran kota. Tempatnya luas, begitu turun dari mobil, gonggongan anjing terdengar dan suara anjing-anjing ini sangat pelan dan berat. Terdengar seperti anjing bertubuh besar. Katanya, Hongwu membuat peternakan ini untuk memelihara, membiarkan, dan melatih beberapa anjing petarung besar untuk pertarungan anjing bawah tanah. Orang-orang dunia bawah tanah sangat terobsesi pada anjing petarung dan sering mengadakan kompetisi yang mempertaruhkan puluhan juta yuan di setiap pertarungan. Selain memelihara anjing, Hongwu juga memakai tempat ini sebagai tempat hukuman. Beberapa orang harus menghilang dari dunia akan dibawa ke sini dan akan dijadikan makanan anjing petarung yang galak. Di halaman peternakan anjing ada sebuah bangunan berlantai 3 yang biasanya digunakan untuk tempat istirahat para karyawan. Di bawah tanah ada gudang untuk menyimpan makanan anjing. Juga ada kamar gelap yang digunakan Hongwu untuk melaksanakan hukuman. Pada saat ini, tangan Kobayashi Ichiro terikat dan digantung di tiang hukuman kamar gelap. Dunia bawah tanah Jinling tidak berbeda jauh dari dunia bawah tanah
Hong Kong, dan Taiwan. Aturan mereka sangat ketat. Berbagai kebiasaan tetap sama dengan gangster ratusan tahun yang lalu. Begitu mengganggu kepentingan gangster, maka hal pertama adalah digantung di tiang hukuman. 6 pria berbaju hitam yang merampok obat ajaib si Tianqi juga dikurung di sini bersama Kobayashi Ichiro. Kobayashi Ichiro langsung ketakutan ketika melihat keenam orang itu ada di sini. Dia menyadari jika masalah ini mungkin ada kaitannya dengan obat ajaib. Tidak tahu apa yang akan dilakukan orang Tiongkok pada dirinya jika tahu obat ajaib telah dirampas oleh dirinya. Saat ini Yichen berjalan masuk. Chen Jekai berjalan ke depan dan menyambutnya dengan hormat. Tuan muda Kobayashi Ichiro dan keenam anak buahnya ada di sini. Yichen mengangguk dan melihat Kobayashi Ichiro sambil tersenyum. Tuan Kobayashi, kita bertemu lagi. Hah, kamu adalah Kobayashi Ichiro tiba-tiba ingat dengan Yichen. Di pameran pengobatan tradisional ketika dirinya meminta resep obat kepada si Tianqi, Yichen ada di samping. Dia pikir Yichen hanya asisten atau bawahan si Tianqi. Tidak disangka ternyata dirinya adalah tuan muda keluarga Yi. Yichen melihat Kobayashi Ichiro yang digantung dan berkata dingin, Tuan Kobayashi, kamu berani sekali. Kamu bahkan berani mengirim orang untuk merampok obat ajaib Tuan Si. Apakah kamu sudah bosan hidup? Kobayashi Ichiro langsung panik ketika dia mendengarnya dan berkata, Tuan muda Yi, semuanya hanya salah paham saja. Salah paham? Yichen menunjuk ke 6 orang yang terikat seperti bacang di lantai dan bertanya dengan dingin, apakah ke-6 orang ini bukan anak buahmu? Kobayashi Ichiro langsung menggelengkan kepalanya. Bukan, aku tidak kenal dengan mereka. Yichen mengangguk lalu bertanya pada ke-6 orang itu, apakah kalian mengenalnya? Ke-6 orang ini tampak bingung, sepertinya mereka tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Chen Jekai maju ke depan dan menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Ke-6 orang itu menggelengkan kepala dan mengatakan kata-kata yang tidak jelas. Chen Jekai segera berkata ke Yichen, Tuan muda, mereka bilang mereka tidak mengenal Kobayashi Ichiro. Oh, Yichen mengangguk dan berkata dengan datar, karena mereka tidak kenal, maka pilih satu di antara mereka untuk dicincang dan dijadikan makanan anjing, lalu tanyakan lagi kepada 5 orang yang tersisa. Baik, Chen Jekai segera menerjemahkan kata-kata Yichen. Ke-6 orang itu langsung tercengang. Mereka tidak berani percaya. Yichen hanya menanyakan satu pertanyaan dan akan mencincang mereka untuk dijadikan makanan anjing. Apakah dia benar-benar punya nyali sebesar itu? Yichen berkata kepada Hongwu, Hongwu, kamu pasti lebih familiar dengan tempatmu. Bawa 6 orang ini keluar dan pilih orang yang paling tepat, lalu cincang untuk dijadikan makanan anjing. Biarkan ke-5 orang yang tersisa melihatnya, kemudian bawa mereka kembali untuk diinterogasi lagi. Hongwu bertanya dengan hormat, Tuan muda, bagaimana jika mereka mengatakan lebih awal? Yichen berkata dengan ringan, sudah terlambat sekarang. Mengatakan lebih awal juga harus dicincang. Kobayashi Ichiro ketakutan. Yang berbeda dari ke-6 anak buahnya adalah dia mengerti bahasa Mandarin dan langsung mengerti apa yang dikatakan Yichen. Orang yang masih hidup dicincang untuk dijadikan makanan anjing. Apakah tuan muda keluarga Yi sekejam ini? Bagaimana kalau dia benar-benar akan mencincang dirinya? Keenam pria berpakaian hitam yang tidak tahu apa-apa dibawa keluar oleh orang-orang Hongwu. Sebelum kemudian terdengar suara anjing di seluruh peternakan yang menyala. Kemudian 5 orang yang tersisa terseret masuk seperti anjing mati. Ke-5 orang itu terlihat ketakutan sehingga seluruh tubuh mereka lemas dan kejang-kejang. Begitu masuk, ke-5 orang yang terlihat hampir gila itu bicara dengan Kobayashi Ichiro dalam bahasa Jepang. Chen Jekai menerjemahkan kepada Chen Jekai, Tuan muda, orang-orang ini sedang berkata kepada Kobayashi Ichiro, mereka melihat teman-teman mereka dicincang dan mata sendiri, melihat dengan mata sendiri untuk dijadikan makanan anjing. Chen Jekai mengangguk dan melihat ke arah Kobayashi Ichiro yang hampir pingsan karena ketakutan. Setelah itu Yichen berkata, Kobayashi Ichiro,
Aku beri kamu kesempatan terakhir untuk berbicara jujur. Jika tidak, maka nasibmu akan berakhir seperti orang itu. Meskipun Kobayashi Ichiro ingin berkontribusi kepada keluarganya, tapi bukan berarti dirinya harus mati. Jadi dia sangat ketakutan setelah tahu Yichen mungkin saja akan benar-benar membunuhnya. Maka dia segera memohon ampun, Tuan Muda Yi, aku akan mengatakan semuanya. Aku yang menyuruh mereka merebut obat ajaib milik si Tanki. Mohon Anda memaafkan aku. Atau sebutkan harganya, aku bersedia membayar seberapapun juga. Ichen bertanya dengan wajah marah. Di mana obatnya? Kobayashi Ichiro berkata, aku sudah menyuruh asistenku membawanya ke bandara. Ichen bertanya lagi, apakah pesawatnya sudah lepas landas? Kobayashi Ichiro mengangguk. Seharusnya mungkin sudah keluar dari wilayah udara Tiongkok. Ichen berkata dengan marah, kamu berani sekali merebut obat ajaib yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Bagus, sangat bagus. Karena obat ajaib Tiongkok sudah kamu bawa ke Jepang, maka kamu tinggalkan nyawamu di Tiongkok. Kobayashi Ichiro menangis ketakutan karena kata-kata Ichen. Dia bukan orang yang berani mati, melainkan seorang tuan muda kaya yang ingin mengharumkan nama keluarganya dan keuntungan yang akan dia dapatkan. Sekarang dia ditangkap Yichen dan terjebak di sebuah peternakan anjing. Dirinya setiap saat bisa menjadi santapan lezat anjing-anjing yang tak terhitung jumlahnya itu. Pada saat ini dirinya sangat takut juga menyesal. Jadi dia menangis dan berkata kepada Yichen, Tuan Muda Yi, aku mohon padamu, Anda sebutkan sebuah angka, aku bersedia membayarmu, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Bagaimana kalau aku menelepon ayahku dan menyuruhnya memberitahu kru pesawat untuk membawa pesawatnya kembali ke Jinling dan mengembalikan obat kepada Anda dalam keadaan utuh. Bagaimana menurut Anda? Ichen berkata, kamu tidak perlu membodohiku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Banyak perusahaan yang memiliki peralatan analisa komposisi yang sangat canggih. Begitu barang dimasukkan, komposisinya bisa dianalisa dalam beberapa menit. Kobayashi, milik kalian adalah perusahaan besar. Kalian pasti punya peralatan seperti itu, bukan? Kobayashi Ichiro mengangguk kencang dan berkata sambil menangis, benar ada, tapi kali ini kami tidak membawanya ke Tiongkok. Jadi kamu tenang saja. Selama obat ajaib tidak dikirim ke dalam laboratorium Kobayashi Pharmaceutical, kami tidak bisa mengetahui komposisinya. Yichen tersenyum dingin. Apakah kamu pikir aku akan percaya dengan kata-katamu? Mungkin saja di pesawat kalian ada alat ini. Mungkin kalian sudah mendapatkan komposisinya. Mungkin saja kalian sudah mengambil sedikit bubuk obat ajaib itu. Bubuk itu cukup bagi kalian untuk mempelajari komposisinya. Kobayashi Ichiro menangis sambil berkata, Tuan Muda Yi, aku jamin dengan karakter moralku. Yichen langsung menamparnya dan memakinya. Kamu adalah orang perampok, masih berani membicarakan karakter moral denganku. Kobayashi Ichiro langsung tidak bisa berkata apa-apa. Benar kata Yichen, dirinya memang seorang perampok. Terdengar lucu jika membicarakan masalah karakter moral. Kobayashi Ichiro buru-buru bertanya, Tuan Muda Yi, Anda katakan solusinya, aku pasti akan melakukannya jika aku mampu. Yichen berkata, sebenarnya sangat mudah. Karena kalian telah merebut obat ajaib ini, aku pikir kalian pasti sudah mendapatkan komposisinya, jadi lebih baik kalian langsung bayar formula obat ini. Kobayashi Ichiro langsung mengangguk. Tidak masalah, pasti tidak masalah. Tuan Muda Yi, katakan harganya. Aku bisa segera meminta uangnya kepada keluargaku. Yichen berkata datar, 10 miliar yuan, jika tidak aku akan membunuhmu dan akan mengungkapkan masalah pencurian Kobayashi Pharmaceutical kepada dunia. Kobayashi Ichiro kaget dan berkata, Tuan Yi, bukankah 10 miliar yuan terlalu banyak? Kami tidak ada uang sebanyak itu. Bicara omong kosong denganku. Yichen berkata dengan dingin, aku sudah menyelidiki Kobayashi Pharmaceutical kalian. Keuangan Kobayashi Pharmaceutical kalian sangat bagus. Dalam setahun bisa menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 2 miliar yuan. Berapa waktu yang lalu kalian
baru meminjam sejumlah besar uang dari bank untuk diinvestasikan dalam pembangunan basis produksi terbesar se-Asia di Osaka, Jepang. Usai ini seharusnya ada rekening Kobayashi Pharmaceutical, bukan? Kobayashi Churu berkata terbata-bata, Tuan Mudaji, uang ini sangat penting bagi Kobayashi Pharmaceutical kami. Uang ini sepenuhnya dikendalikan oleh ayahku. Aku tidak bisa membuat keputusan. Ichen mengangguk dan berkata, kalau begitu telepon ayahmu dan beritahu kepadanya cepat. Setelah itu Ichen berkata dengan cendekai, seluruh orang lepaskan tangannya, berikan ponselnya. Wow, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita ikuti di video selanjutnya. Di episode ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya, di part selanjutnya. Tetapi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, silakan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjut di part selanjutnya, di video selanjutnya.